Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulanya Nova dari CGP Angkatan 8 Kota Batam akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan ada beberapa nilai, yaitu nilai guru penggerak yang setelah saya lakukan ada 5 nilai. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, reflektif. 3, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima adalah inovatif. Sesuai dengan pertanyaan pemantik yang terdapat pada modul 1.2, bahwa jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka yang saya akan lakukan terhadap proses pembelajaran dan terhadap anak murid yaitu yang pertama adalah berpihak kepada murid, yaitu selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator, di mana kita di dalam kelas harus selalu melihat dan mengenali bagaimana karakter siswa pada tiap-tiap kelas. Karena pada masing-masing kelas pasti memiliki minat belajar yang berbeda-beda juga. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus pandai memodel atau memodifikasi metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa yang terdapat pada pelajaran tersebut. Selanjutnya kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yakni melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, reflektif, di mana guru harus terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukannya, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, memiliki daya saing yang tinggi dan menjadikan refleksi sebagai pembiasaan, serta guru yang mau melihat dirinya sendiri, di mana dalam pembelajaran biasanya saya akan menanyakan sebelum menutup pembelajaran, saya akan menanyakan kepada murid bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang? Apakah paham dengan materi yang sudah teacher ajarkan pada pagi hari ini? Jika kalian kurang mengerti bisa ditanyakan, atau poin apa saja yang mereka kurang paham pada materi pembelajaran di pagi hari ini. Sehingga kita sebagai guru bisa merefleksi diri kita, apakah sesuai model dan metode yang sudah dijalankan tadi atau tidak, serta apakah siswa paham dengan cara mengajar kita pada hari itu. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada nilai reflektif adalah yang pertama, memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Misalnya, pada saat proses pembelajaran telah selesai, saya akan memberi masukan maupun meminta saran dari teman sejawat bagaimana proses pembelajaran saya ke depannya maupun pada pagi hari itu, serta konsisten dalam melakukan refleksi. Jadi kita harus terus-menerus agar menjadi kebiasaan untuk berefleksi diri. Selanjutnya, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Biasanya setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kurikulum dan kepala sekolah di sekolah saya akan melaksanakan supervisi terhadap masing-masing guru yang dinilai oleh kepala sekolah dan kurikulum, dan saya meminta hasil dari supervisi saya, gunanya untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang atau di proses pembelajaran selanjutnya. Karena pada poin-poin supervisi sudah terdapat banyak hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya nilai guru penggerak yang berikutnya adalah mandiri, di mana guru akan menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun selagi perubahan itu berdampak positif kepada proses pembelajaran. Guru yang mempunyai rasa tanggung jawab, contohnya saja kita sebagai guru merupakan teladan dan harus tepat waktu dalam masuk kelas, sesuai dengan jam kelas kita masing-masing. Ketiga, guru harus memiliki inisiatif dan bisa menerima pendapat orang lain. Jadi tidak harus menunggu kita disuruh dulu oleh kepala sekolah untuk mengadakan model pembelajaran yang beraneka ragam serta memacu minat belajar siswa, tetapi kita sendirilah yang sebagai guru harus mempunyai inisiatif bagaimana menciptakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
Selanjutnya, guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi, sehingga kita tidak harus merasa pesimis terhadap kemampuan yang telah kita miliki selagi kita masih mau mengupdate diri. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada nilai guru penggerak mandiri adalah sebagai berikut. Saya selalu mengikuti kegiatan MGMP Biologi, workshop, pelatihan, dan NIMTEK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun perwakilan dari sekolah. Nah, ini merupakan contoh dari dokumentasi waktu saya mengikuti kegiatan pelatihan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Math. Maka ini adalah proses membuat balon di mana kita akan menempel sesuai dengan gambar serta role playing. Maka dalam pelatihan ini kita akan memadukan antara teknologi yang terbaru pada saat sekarang ini serta inisiatif dari para siswa. Makanya dalam pelatihan STEM ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, selanjutnya ini merupakan dokumentasi saya, yakni mengenai program MGMP Biologi yang dilakukan oleh komunitas biologi di Kota Batam, khususnya guru-guru SMA di bidang biologi. Nah, kami pada program ini selalu memberikan sharing atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengupgrade diri serta berbagi ilmu dengan teman-teman sejawat yang seprofesi dengan bidang studi yang kami ajarkan. Nah, sehingga kita bisa bertukar pikiran dengan guru bidang studi biologi juga, tetapi berasal dari sekolah lain, dan kita saling sharing maupun bisa terjadi juga study tour atau tukaran lab, di mana nanti kita juga bisa melihat lab-lab dari atau labor dari sekolah lain. Nah, di mana kekurangan dan kelebihan masing-masing labor kita atau bagaimana proses pembelajaran di sekolah lain. Nah, di sini kita sangat bekerja sama bagaimana menciptakan proses pembelajaran biologi yang menyenangkan terhadap siswa SMA. Nah, selanjutnya ini merupakan dokumentasi saya pada program STEM Education Development, di mana ini adalah perpaduan dari guru bidang studi fisika, matematika, biologi, dan teknik jaringan untuk kami mengikuti pelatihan STEM ini agar bisa diterapkan pada SMA masing-masing maupun SMK masing-masing, karena ini program memang khusus memadukan proses pembelajaran sains ke dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya ini merupakan sertifikat saya pada saat menyelesaikan pelatihan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran yang diadakan oleh Google Master Trainer GTK Kemdikbud sebagai peserta, di mana itu diselenggarakannya secara online dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Nah, dengan durasi 32 jam. Di sini kami juga bekerja sama dengan Revo dan Google Master Trainer lainnya. Dan pelatihan ini sangat berguna pada saat kita menghadapi COVID, di mana pembelajaran jarak jauh sangat diperlukan dan guru harus cepat mengupgrade diri agar tidak ketinggalan kecanggihan teknologi dan informasi. Maka saya sangat berniat mengikuti pelatihan ini agar bisa mengimplementasikan proses pembelajaran jarak jauh meskipun terkendala dengan COVID-19 tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah sertifikat di mana saya berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan literasi digital nasional. Nah, dengan tema Untuk Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Gerakan Nasional Literasi Digital di 34 provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini juga merupakan proses pelatihan yang dilaksanakan oleh Kominfo, di mana saya senang untuk mengikutinya karena saya suka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi agar saya tidak ketinggalan ilmu ataupun mengupgrade diri, sebab saya mengajar SMA tingkatan yang lumayan tinggi dari semua jenjang, maka saya juga harus menghadapi bagaimana siswa yang sangat terampil dalam menggunakan teknologi. Jadi, jika saya tidak mengupgrade diri, maka siswa akan merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang akan saya ajarkan karena tidak bisa memadukannya dengan
teknologi. Makanya saya sangat senang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang teknologi. Selain itu di bidang literasi dan program-program lainnya. 4 adalah nilai kolaboratif, di mana bisa berkomunikasi yang baik, melakukan kerjasama, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. 4 adalah nilai kolaboratif, di mana bisa berkomunikasi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu pertama kerjasama, di mana bekerjasama dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, di sini kami biasanya saling bekerja sama untuk menciptakan suatu program yang memberikan dampak positif kepada siswa. Selanjutnya, kolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan sesama guru mapel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir, sukses, di mana bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Nah, contohnya saja, kemarin kami telah mengadakan program ekstrakurikuler di mana siswa ini mengikuti camping di wilayah Longsa. Nah, program tersebut tidak akan sukses tanpa adanya koordinasi dari wali kelas, kemudian kepala sekolah, pihak yayasan, dan siswa itu sendiri, termasuk ke dalam wali murid itu juga. Di mana wali muridlah yang akan memberikan izin anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Maka pihak sekolah juga harus pandai dalam memberikan kesempatan ataupun memberikan arahan kepada siswa dan wali murid untuk mensukseskan acara tersebut. Selanjutnya, nilai inovatif, di mana nilai inovatif ini harus memiliki rasa pantang menyerah dan memunculkan ide atau gagasan yang tepat guna. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi, dan mencoba membuat video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.